Pemerintah Kota Gorontalo persembahkan Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, mendukung Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur sebagai utusan Kota Gorontalo untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2021. Dengan semangat tinggi, Kota Gorontalo optimis akan meraih hasil yang terbaik pada Lomba Kelurahan tahun ini. Inovasi bukti semangat kami, pelayanan prima adalah tujuan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurah ke-22 Arifin Gawa SE didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Dr. Lasti Habibi bersinergi bersama 3 pilar dan organisasi keswadayaan. Luas wilayah Kelurahan Ipilo sebesar 52,46 hektar. Kemudian jumlah penduduk Kelurahan Ipilo yang pertama pada tahun 2019 sebesar 6.344 jiwa. Kemudian di tahun 2020 sebesar 6.220. Mari kita lihat dalam sebuah grafik ini. Kemudian dari etnis yang ada, itu yang pertama adalah suku Gorontalo yang sangat dominan di Kelurahan Ipilo. Kemudian ada suku Minahasa, suku Belambangondo, suku Cina, dan suku-suku lainnya yang mendiami Kelurahan Ipilo itu sendiri. Kelurahan Ipilo ini adalah merupakan kelurahan yang bersejarah, yang dibuktikan dengan berbagai situs-situs yang bersejarah. Yang pertama adalah kantor pos, Gedung Nasional, SMA 1. Kelurahan Ipilo dibuktikan adalah tepak sejarah dari Bapak Nani Wartabone, itu melintasi Jalan 23 Januari dan Jalan Tribrata menuju ke Taruna Remaja. Kelurahan Ipilo adalah merupakan kelurahan yang tertua di Kota Gorontalo itu sendiri. 2019, pemerintah Kelurahan Ipilo gerakkan pelayanan prima bagi masyarakatnya sesuai visi misi pemerintah Kota Gorontalo. 2020, COVID-19 melanda hingga saat ini. Menghindari kerumunan, gerak cepat pemerintah kelurahan lahirkan pelayanan Argawa. Melalui Arga WA ini, masyarakat dapat mengakses langsung di mana dan kapan saja akan kebutuhan untuk mendapatkan dokumen kependudukan dari Kelurahan Ipilo, sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan yang merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Gorontalo. Bagaimanakah sistem pelayanan Argawa ini? Kalau kita berbicara permasalahan inovasi, memang di kelurahan ini banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Tetapi kita dalam fokus pada persoalan pelayanan. Di tahun 2019, kita melaksanakan inovasi adalah Asimkel. Itu di mana masyarakat adalah untuk mengurus surat-suratnya itu akan channel dengan catatan sipil. Kemudian di tahun 2020, kita melaksanakan inovasi yaitu Arga WA. Ini adalah sasaran kita di dalam rangka pandemi. Tidak terjadi sebuah kerumunan di kelurahan maupun di instansi yang berkaitan mereka urusan. Di mana masyarakat itu sendiri dengan cara punya HP tinggal memotret keperluan mereka. Katakanlah mereka mengurus kartu keluarga. Cukup dengan memotret mereka punya KTP, kemudian KK yang lama, langsung dikirim kepada kita di kelurahan. Kemudian oleh kelurahan itu akan diproses lebih lanjut. Dilanjutkan ke Dukcapil, instansi yang berwenang. Dalam waktu yang 5 menit sampai 7 menit, keluarlah dalam bentuk PDF, kemudian kita kirim kepada yang bersangkutan untuk dicetak secara mandiri.
untuk mengangkat adat dan istiadat yang ada di kelurahan, pada tahun 2019 kita melaksanakan ada pelatihan tata cara memandikan jenazah. Kemudian kita juga di tahun 2019 juga melaksanakan adalah bagaimana tata cara untuk adat istiadat berupa pengantaran. Kemudian di tahun 2020 juga kita melaksanakan berbagai kegiatan. Kita mengajak para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 3 pilar lainnya sebagai pendukung kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Sasaran kita adalah para generasi muda itu sendiri, karena kita khawatir jangan sampai adat istiadat di Gorontalo khususnya yang berkembang di Kelurahan Ipilo itu sendiri akan punah. Untuk Kelurahan Ipilo di tahun 2019 telah dibangun satu pos kamling yang bertepatan di RW 4, yang mana RW tersebut menjadi pilot project dalam pembangunan pos kamling. Sesuai dengan tugas pokok kami sebagai Babinsa, ada di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2014, yaitu membantu pemerintah setempat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban. 2020 sudah masuk pada situasi pandemi sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden, yaitu pembentukan posko Satgas Covid sampai dengan tingkat kelurahan dalam rangka pengendalian dan pemantauan kegiatan masyarakat mengantisipasi pengendalian COVID-19. Kan biasanya kami dibantu oleh Polmas, PPKM, kemudian ANSIP. Di Kelurahan Ipilo dipercaya oleh masyarakat dalam penanganan permasalahan. Buktinya untuk kasus yang masuk ke Kelurahan Ipilo di Polres Gorontalo Kota itu sudah menurun. Telah disampaikan oleh Kapolres kita bahwa peran Babin Kamtibmas yaitu untuk menekan angka kriminalitas yang ada di kelurahan itu. Partisipasi swadaya masyarakat Kelurahan Ipilo sangat tinggi. Partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Ipilo di tahun 2019 itu sebesar Rp517.650.000. Di tahun 2020 itu sebesar Rp520.350.000. Sampah kemasan dijadikan tas itu dikembangkan oleh kelompok-kelompok dasawisma. Pada tahun 2020 kita mengembangkan sampah kertas itu diolah menjadi briket dan juga menjadi pupuk. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, saya melaksanakan 10 program PKK. Menindaklanjuti apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh PKK Kota sampai ke tingkat dasawisma. Alhamdulillah selama ini kita PKK selalu dilibatkan oleh pemerintah kelurahan. Kelurahan Ipilo itu sudah membentuk satu kelompok yaitu UP2K, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Di tahun 2019 juga mereka menanam rica. Kita tahu bersama rica sangat mahal. Di tahun 2020 di masa pandemik ibu-ibu itu lebih banyak di rumah. Alhamdulillah kita lihat bersama juga di sini ada Dasawisma 25 yang alhamdulillah di kemarin tahun 2020 meraih peringkat yang kedua tingkat kota dalam lomba Dasawisma. Insya Allah tahun ini juga kita akan melibatkan lagi salah satu Dasawisma yang ada, Dasawisma Belimbing 35. Di Ipilo ini ada 4 posyandu dengan nama Posyandu Aster. Setiap bulan itu dilaksanakan penimbangan usus balita. Di PKK juga kita terlibat langsung, yaitu dengan adanya kegiatan tadarus-tadarus yang ada di lingkungan masing-masing. Kita di masa pandemi ini, kita tetap menghimbau kepada ibu-ibu, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga alhamdulillah setiap minggu itu kita melaksanakan senam corona. Yang mana intinya senam corona itu kita tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pembakaran yang tadi, hasil pembakaran yang tadi ini dia debunya. Nah, ini pembakarannya, ini kertas 10 kilo. Kertas 10 kilo, dia menghasilkan limbah arang kertas 3 kilogram. Ini dia menghasilkan limbah kertas 3 kilogram. Sebagai pendamping suami, tetap mendukung sepenuhnya kepada suami saya supaya tetap kuat, sabar. Karena ini menghadapi masa pandemi seperti ini, ya seperti itu. Pokoknya tetap saya mendukung sepenuhnya suami saya sebagai